Halo, nama saya Rizky Shofi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan bagaimana caranya untuk membuat antarmuka website dengan menggunakan tampilan dua kolom. Jadi kalau yang kemarin kita sudah membuat tampilan antarmuka dengan menggunakan tiga kolom, nah sekarang kita akan membuat tampilan antarmuka dengan dua kolom, yaitu satu sidebar dan satu konten. Sidebarnya bisa sebelah kiri atau sebelah kanan, itu terserah dari kalian. Kita rancang dulu desainnya seperti biasa menggunakan aplikasi diagram editor. Kemudian saya buat seperti biasa kontainer, ya kan sudah kenal nih kontainer. Kemudian kita ganti dulu warnanya biar sama. Oke, terus saya kasih nama nih kontainer. Kemudian fontnya dibuat bold dulu biar kelihatan 40 mungkin. Oke, jadi ini namanya kontainer, sama seperti yang kemarin. Kemudian kita buat headernya, ini header. Selanjutnya navigasi menu. Selanjutnya sidebar, bisa sebelah kiri atau sebelah kanan, bebas. Di sini saya meletakkan sidebarnya pada sisi sebelah kiri. Kemudian yang terakhir adalah footer. Oke, ini dia tampilan website dengan dua kolom. Kemarin kita sudah membuat tiga kolom seperti ini, dan sekarang saya akan membuat tampilan website dengan dua kolom seperti ini. Eh, Pada bagian sidebar dan konten ini bisa bertukar. Misalkan kontennya sebelah sini, sidebarnya sebelah sini, itu bebas, itu pilihan kalian. Karena itu sangat mudah membuatnya hanya dengan mengatur pada atribut di CSS-nya, yaitu floatnya. Kalau di sini floatnya kita bikin misalnya konten floatnya akan sebelah kiri dan ini sidebar floatnya akan sebelah kanan. Kalau seperti ini maka sidebar floatnya sebelah kiri dan konten floatnya sebelah kanan. Dan itu juga tergantung dari tata letak di CSS-nya. Jadi kalau seperti ini float sebelah kiri berarti sidebarnya harus ditaruh di duluan di atas. Sidebar kemudian ID konten seperti itu. Jadi saya berikan keterangan dulu. Ini adalah header. Kemudian ini adalah navigasi menu. Oke. Ini adalah sidebar. Karena sidebar cuma satu, jadi kita tidak membedakan mana kanan dan mana kiri. Kemudian ini kita kasih nama konten. Oke. Kemudian yang paling bawah ini adalah footer. Oke, ini dia kerangka dari template website yang akan kita buat. Sama seperti kemarin, hanya bedanya ini menggunakan dua kolom. Oke, langsung saja kita buka text editornya. Saya menggunakan Vim. Lupa dibesarin fontnya. King 14 415 kebesaran 14 ya, mulai 14. Oke, saya akan membuat file bernama tugas 2 strip 2 kolom .html, berekstensi .html agar bisa langsung dibuka di browser tanpa menggunakan
virtual server seperti Apache, seperti SAM itu. Oke, jadi kita langsung buat, terus kita save, kemudian kita buka browsernya. Kemudian kita cari filenya. Saya akan mengakses my dokumen saya. Oke, ini dia tugas, salah, ini yang kemarin. Tugas 2 kolom. Oke, ini dia masih kosong. Selanjutnya seperti biasa, langkah pertama adalah kita akan membuat mana diagram editornya. Ini dia. Langkah pertama adalah kita akan membuat kerangka dari HTML5. Yang pertama adalah ketikkan doc type HTML, kemudian seperti biasa HTML, salah, HTML. Kemudian di dalam HTML ini ada head dan body. Sorry agak sedikit kacau karena ini masih jam 6 pagi. Kemudian di dalam head ini terdapat title. Kemudian di atas title ini biasanya ada meta, char set sama dengan UTF-8. Kemudian kita isikan titlenya, misalkan tugas 2 membuat antarmuka website 2 kolom. Kemudian stylenya akan kita letakkan di bawah, di dalam header. Jadi CSS-nya akan kita sertakan di dalam HTML ini. Kita akan letakkan di dalam header dengan tag style. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan elemen-elemen dari websitenya. Yang pertama adalah container. Oke. Pembungkus paling luar ini dinamakan container. Saya beri nama container lebih tepatnya. Kalian bebas bisa memberi nama apa saja. Header, kemudian ada menu, kemudian ada sidebar ini, kemudian konten, kemudian footer. Oke. Sidebar, konten, yang terakhir footer. Oke. Terus ada yang lupa dari gambar desainnya. Kita akan sekalian mengatur format teks yang ada di dalam box-box ini. Kita sudah kerjakan kemarin, jadi kita beri class, jadi dia termasuk di dalam class yang judul ini dengan judul yang ada di konten. Kita masukkan dia ke dalam di sini. Dia class berupa judul. Oke. Selanjutnya di sini juga class judul. Kemudian left bar ini akan mempunyai class berupa sidebar. Class sidebar. Oke, boleh lah. Class sidebar. Kemudian isi, di sini ada isi, besarnya sama. Ini akan mempunyai class isi. Tekan buat isi. Ini juga isi. Oke. Untuk footer nanti kita pakai dia sebagai footer nggak usah bikin kelas deh, kita pakai P aja. Oke, rancangannya udah jadi. Jadi kita masukkan lagi elemen-elemennya, judul, isi, dan sidebar. Sebagai catatan,
sidebar yang berbentuk ID dengan sidebar yang berbentuk class ini berbeda. Jadi jangan sampai tertukar. Ada ID sidebar dan ada class sidebar. Misalkan judul, kemudian ini sidebar, kemudian ada salah, isi dulu deh, isi. Oke. Selanjutnya kita inputkan teks yang ada di desain. Ini kita kecilin. Oke. Kita masukkan, ikuti sesuai dengan format dari CSS-nya, struktur dari CSS-nya. Div ID sama dengan ketik container. Kemudian di dalam div ini terdapat div ID sama dengan header dan elemen-elemen yang lain, menu, sidebar, content, footer. Karena itu kita copy saja, header, menu, sidebar, content, footer, ada 5. Selanjutnya kita rename ini menjadi menu. Oke. Ini menjadi sidebar, ini menjadi content, ini menjadi footer. Oke. Nah, apabila kalian kalau formatnya seperti ini, sidebar kemudian content, ini berarti sidebarnya ada di posisi sebelah kiri seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ikuti konten, berarti posisinya akan menjadi seperti ini. Kalau kalian tukar sidebar di bawah, kontennya di atas, maka dia akan juga bertukar. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti floatnya, sidebarnya float left dan kontennya float right. Kemudian kalau dia ingin bertukar, sidebarnya sebelah kanan dan kontennya sebelah kiri, maka kontennya harus ditaruh di atas, sidebarnya harus ditaruh di bawah. Kemudian kontennya diberikan atribut float right, kemudian sidebarnya float left, kebalikannya. Oke, selanjutnya kita isikan dulu isi dari ininya, isi dari header dengan judulnya. Kita sudah menyiapkan div ID header, kemudian kita berikan div class. Kita sudah menyiapkannya di atas, yaitu judul. Kemudian ada isi div class untuk subjudulnya menggunakan class isi. Kemudian kita masukkan teksnya, yaitu fix template CSS. Kemudian subjudulnya belajar bikin website belajar bikin website dengan CSS dan HTML5. Header, isi dari header sudah. Selanjutnya biar lebih enak kita kasih jarak biar nggak bingung. Selanjutnya adalah div ID menu. Di sini isinya adalah unordered list sama seperti kemarin yang dimodifikasi, mempunyai list berupa hyperlink href sama dengan belum tahu mau kemana, kita isikan saja pagar, kemudian kita kopikan sebanyak 4, kemudian kita masukkan teksnya, home, terus about, sitemap, terakhir kontak. Selanjutnya adalah
Sidebar ini kita mempunyai class-nya, kita lihat di diagram editornya. Dia mempunyai sidebar, kemudian satu lagi. Listnya kita menggunakan isi saja. Oke. Jadi dia punya class yang pertama untuk judul sidebarnya itu menggunakan class sidebar. Jangan lupa kalau ini untuk mengatur class dari sidebar, kalau ini untuk mengatur ID dari sidebar, jadi bedakan dengan simbolnya, jangan tertukar ya. Kemudian ada lagi div class isi, div sidebar, kita masukkan isinya sidebar. Oke. Kemudian isinya kita ikutin saja di situ. Saya akan membuatnya sebagai unordered list lagi yang berisi list. Kemudian listnya tentu saja pengennya bisa diklik, jadi saya kasih hyperlink sama dengan belum kasih alamat dulu. Kemudian ini kita copy sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita masukkan rekayasa web, kemudian internet, kemudian sistem operasi, kemudian pemrograman web, kemudian pemrograman visual, kemudian jaringan komputer. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan inputan bodinya. Di konten maksud saya. Konten sama mempunyai, kita lihat di sini ya. Dia mempunyai judul, mempunyai kelas judul, dan isinya mempunyai kelas isi. Oke. Jadi kita tuliskan lagi div class, masukkan judul, div, kemudian div class isi, div, kemudian kita masukkan judulnya adalah konten ya. Konten. Kemudian kita lihat di sini isinya dia mempunyai 1, 2, 3, yaitu paragraf, kemudian unordered list, kemudian paragraf. Jadi kita breakdown saja berupa paragraf, kemudian berupa unordered list, kemudian berupa paragraf kembali. Kemudian sekarang kita inputkan teksnya. Halaman ini hanya berisi desain template web menggunakan CSS dalam kurung cascading style sheet dan HTML5 dengan ukuran kanvas lebar dalam kurung 900 pixel, dan panjang tinggi dalam kurung kurang lebih 700 pixel. Titik pada kanvas terdiri atas titik 2. Sekarang kita masukkan di unordered listnya, berisi list. Kemudian kita copy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan inputannya, header,
kemudian menu, oh harusnya 5 aja ya. Kemudian konten, kemudian sidebar, kemudian footer. Berarti yang ini dihapus. Oke. Selanjutnya paragraf terakhir, source code bisa Anda lihat sendiri bila Anda menggunakan Firefox 6. Saya kasih break, pilih tools, kemudian web developer, kemudian page source. Oke. Isi dari konten telah selesai dimasukkan, kemudian selanjutnya kita akan isikan dari footer. Saya menggunakan P saja, paragraf. Isinya ini bagian kaki website, dalam kurung footer. Oke, ini kita sudah masukkan isi dari template-nya di tag body, kemudian kita bisa lihat hasilnya, kita save, kita lihat di browser. Browsernya mana? Ini dia. Nah, ini adalah tampilan website 2 kolom sebelum kita lakukan styling dengan menggunakan CSS. Nah, sekarang kita akan memasuki tahap styling dengan menggunakan CSS. Oke, seperti biasa, kontainer terlebih dahulu. Kita lihat di sini warnanya abu-abu, ya kan? Seperti biasa. Kita berikan dia atribut background color gray, kemudian dia mempunyai border 1 pixel black solid, kemudian lebarnya sama kayak kemarin 19 pixel. Di sini ada keterangannya, lebar 19 pixel. Kemudian margin, karena saya sudah menjelaskan di slide sebelum dokumentasi sebelumnya, jadi di sini saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan kenapa saya menggunakan atribut auto, kenapa widthnya 900, kenapa background colornya gray, kenapa bordernya sekian. Jadi kalian bisa menonton video dokumentasi sebelumnya di membuat antarmuka website dengan 3 kolom. Di sini hanya pengembangan modifikasi dari dokumentasi sebelumnya. Kemudian ini oke. Kita bisa lihat. Oke. Selanjutnya adalah header. Kita berikan padding dulu. Padding 10 px. Oke. Selanjutnya adalah header. Di header ini kita kasih background color white, border 1 pixel black solid, kemudian heightnya 100 pixel. Oke. Saatnya adalah menu, background border 1 pixel, kemudian heightnya 45 pixel. Oke. Kemudian kita tambahkan margin top, margin top 10 pixel. Oke. Selanjutnya adalah sidebar dulu, background color white, kemudian border 1 pixel black solid,
kemudian kasih margin top 10 pixel juga. Height-nya nggak usah diatur, nanti secara manual, secara otomatis saja dia akan menyesuaikan sesuai dengan isi dari konten. Konten boxnya akan menyesuaikan dari konten. Kemudian ini sama, background colornya white, kemudian border 1 pixel black solid, margin top 10 pixel. Oke, kita lihat dulu. Oke, selanjutnya di footer sama background color white, kemudian border 1 pixel black solid, kemudian margin top titik 2 10 pixel. Oke, selanjutnya kita atur sidebar dan kontennya berada di posisi seperti yang sudah kita rancang dengan cara memberikan atribut float pada ini id sidebar. Kita tambahkan atribut float titik 2 karena sidebar sebelah kiri, jadi kita floatkan ke left. Oke, selanjutnya konten ini juga ditambahkan float, dia otomatis kebalikannya itu ke kanan. Oke, kita lihat hasilnya di browser. Oke, nah ini dia footernya. Ini kita harus tambahkan satu lagi, yaitu di bagian sini di atasnya div id footer. Kita akan tambahkan div style sama dengan petik clear titik 2 bold, jadi koma boleh, lalu ditutup, kemudian disimpan dan kita lihat. Oke, selanjutnya kita akan, ini karena belum diberikan ukuran lebar sidebar dan kontennya, jadi dia masih berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan berikan dia ukuran di sidebar dan konten lebar, maksud saya. Kita akan berikan dia width 19 pixel, dianggap 100%, berarti anggaplah ini 40%. Kemudian kan bisa menggunakan persen atau pixel, tapi saya lebih suka menggunakan persen agar lebih mudah dihitung. Width 60% dari 100% lebar halaman ini, koma, kita save, kita lihat. Oke, terlalu besar sidebarnya, kita kecilin lagi 35 mungkin. Terlalu besar juga, mungkin 25. 25 ya. Ya cukuplah 25. Kemudian ininya width-nya kita akan besarin menjadi 25 70. Oke, ini kita atur belakangan saja karena sekarang kita atur styling format dari teksnya dulu. Kita lihat di judul, kita akan mengikuti dari desain yang ada di sini. Judul, oke, yang menggunakan class judul ini adalah judul yang ada di header, kemudian judul yang ada di konten, dia menggunakan class judul. Jadi ketika kita tambahkan atributnya, kita rubah, tambahkan menjadi misalkan font size default dari browser ini adalah 16, berarti kalau besarnya segini kita akan tambahkan menjadi misalkan 25 pixel. Kita lihat. Oke, 25.
26 ya, 10 kali lipat. Oke, selanjutnya kita akan membuat dia menjadi tebal. Font weight bold. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan padding ke 4 penjuru arah, yaitu atas saya akan buat dia menjadi 20 misalkan, terus kanan 20, kiri bawahnya kosong aja karena di bawahnya ada teks, kemudian sebelah kirinya 20 pixel juga. Oke, kita lihat. Oke, sudah mendekati yang ada di desain. Selanjutnya, oh ya, satu lagi. Di contoh desainnya adalah dia menggunakan font mungkin kita anggap saja ini Arial. Sedangkan di browser ini defaultnya adalah Times New Roman. Jadi kita akan ganti fontnya secara keseluruhan, yaitu dengan menambahkan HTML di sini. Kita akan atur semua font yang ada dalam tag HTML itu mempunyai font family Arial. Kita akan lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Fontnya sudah terganti, judulnya class judul sudah terganti. Selanjutnya class isi. Kita akan berikan dia font size dulu. 16-nya seperti terlalu besar. Kita bisa lihat di contoh desainnya, ini sepertinya bukan 16. Default dari browser ini 16, jadi 16 itu ukurannya segini. Kita kecilkan mungkin 12 ya. 12 pixel. Simpan. Oke, sudah mendekati dari desain. Selanjutnya kita berikan dia padding sejajar dengan judul. Oke, kita berikan dia paddingnya sama kalau gitu dengan judul. Atasnya ini bernilai 0 karena di atasnya akan mepet dengan judul. Kemudian kanannya 20 pixel, bawahnya buat saja 0 juga deh. Terus kirinya 20 pixel. Siapa tahu di bawahnya ada teks lain lagi. Oke. Selanjutnya kita di browser. Nah, ini dia. Sudah mirip dengan yang ada di desain. Oke, selanjutnya adalah kita loncat dulu ke navigasi menu. Oke, kita loncat ke menu. Untuk membuat menu seperti ini, kita akan merubah, memodifikasi unordered listnya atau listnya ini. Jadi yang kita lakukan adalah menambahkan atribut menu lagi, bagian list, ya. Kemudian kita buat dia floating ke kanan, floating ke left, untuk membuat dia berjajar ke samping bukan ke bawah. Kalau ini kan dia berjajar ke bawah, sekarang kita akan buat dia berjajar ke samping. Kita akan tambahkan float left, tadi sudah. Kemudian kita refresh. Nah, ini dia sudah melayang ke samping. Kenapa saya pilih sebelah kiri? Karena posisi desainnya buttonnya ada di sebelah kiri. Kalau saya bikinnya ke right, maka semuanya ini akan float ke right dengan posisi terbalik, kontak di depan. Kayak kita contohkan saja. Itu di sini right. Oke, kita save, kita refresh. Nah, ini dia posisi terbalik dari kontak, set map, about, dan home-nya paling belakang. Oke, jadi mengikuti desainnya kita balik saja. Oke, ini dia. Selanjutnya kita akan menghilangkan simbol dari bullets ini, simbol dari bullet slits-nya. Kita akan hilangkan itu dengan cara menambahkan atribut bernama list style, berikan value none. Oke, kita lihat. Oke, hilang. Kemudian kita akan berikan jarak di antara listnya, yaitu dengan cara margin right,
10 pixel, besaran 5 pixel. Oke. Selanjutnya kita akan membuat seperti yang ada pada contoh desain, yaitu membuat kotak-kotak seperti ini agar terlihat seperti tombol. Caranya adalah membuat padding box, membuat box. Caranya membuat background color, kasih warna abu-abu, ya. Kemudian dia mempunyai border 1 pixel, black solid lagi. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah jadi. Hampir mengganti seperti yang ada di desain. Kemudian supaya dia berjarak seperti ini, kita harus memberikan dia padding. Jadi kita berikan padding titik 2, atasnya mungkin 5 pixel, atas dan bawah 5 pixel, kanan dan kiri 10 pixel. Jadi 10 pixel, bawah 5 pixel, kiri 10 pixel. Kita save, kita lihat. Oke, hampir mendekati dengan yang ada di contoh desain. Selanjutnya kita buat dia berwarna hitam dan tidak ada garis bawahnya, dan tebal. Oke, pertama itu listnya dia berada, kenapa dia bisa berwarna biru dan mempunyai garis bawah, karena dia ada di dalam link, yaitu ahref ini. Jadi kita akan atur, kita akan tambahkan satu lagi, menu link sama visited. Kita akan berikan dia text decoration bernilai non. Oke, kita lihat. Oke, itu dia text decoration, itu garis bawahnya itu underline-nya nilainya jadi 0, jadi hilang. Kemudian kita akan tambahkan lagi color, kita berikan warna hitam. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi font weight dengan value bold agar dia tebal. Oke, mendekati seperti yang ada di contoh desain. Selanjutnya kita akan membuat dia di tengah dari kotak box ID menu. Caranya, karena ini adalah sebuah list yang dibungkus oleh unordered list. Jadi kita atur saja unordered listnya agar lebih mudah. Kita letakkan di sini agar rapi. Menu unordered list. Kita buat dia geser ke kiri otomatis. Margin bagian leftnya. Kita buat dia bergeser ke atas dulu. Jadi margin bagian topnya coba kasih nilai 10. Oke. Kemudian refresh. Oke, sedikit lagi kita kasih nilai 9 mungkin. Dikit lagi 8. Oke, saya rasa ini udah pas di tengah. Selanjutnya kita akan sejajarkan seperti dengan yang ada di contoh desain. Tombol ini dengan teks yang ada di header. Oke, caranya kita masih di menu UL. Kita tambahkan margin bagian sebelah kirinya bernilai minus. Coba minus 20 pixel. Kita save, kita lihat. Oke, sudah sejajar sama seperti yang ada di contoh desain. Oke, di sini judul, header, dan navigasi menunya sudah jadi. Kalau kalian ingin memberikan efek pada button yang ada di menu ini, kalian bisa menambahkan satu lagi atribut yang bernama, kita tambahkan di sini di bawah deh biar rapi. Ini dia di sini. Bernama menu li bagian listnya, kemudian a bagian hyperlinknya, kemudian hover. Nah, kalian bisa tambahkan efek ketika kursor ini mendekati button ini, dia akan berubah. Misalkan saya berikan
color white misalkan. Oke, kita lihat refresh. Nah, ini maksudnya. Oke, kalian bisa seperti itu. Kalian bisa membuat dia garis bawah atau tambahkan uppercase atau seperti itu. Dari mana kita bisa tahu atribut dan nilai-nilai yang ada di dalam CSS ini? Kalian bisa melihat di situs bernama W3 School. W3 w3schools.com. Saya bisa zoom. Ini saya zoom. w3schools.com. Jadi kalian bisa lihat semua, bisa melihat apa aja tag HTML, apa aja tag CSS dan atribut beserta nilai-nilainya di sini. Dan performa penulisannya seperti apa, itu semuanya ada di sini. Bagaimana cara menulis sintaks HTML dan CSS, semuanya ada di sini. Nah, ini dia. Kalian mungkin bisa masuk di CSS. Kemudian bagaimana cara memberikan background color, kemudian background, terus border di sini. Nah, seperti ini. Ini namanya dotted, ini namanya dots, ini namanya solid, double, groove, ridge, insert, outside, outside. Nah, seperti ini. Oke. Nama situsnya sekali lagi adalah w3schools.com. Kalian bisa cari di situ. Oke. Kita lanjut dulu ke desainnya. Selanjutnya adalah sidebar. Oke, kita pergi ke sidebar, class ID sidebar. Kemudian kita akan mengatur format teksnya, berarti di class sidebar, bukan yang ID sidebar. Kalau ID sidebar ini adalah untuk mengatur boxnya. Tapi kalau class sidebar ini untuk mengatur format teksnya. Jadi kita akan atur di sini. Kita beri font weight bold. Oke, kita refresh. Oke. Selanjutnya kita akan berikan padding. Kita ambil dia padding 10, 10, 10, 10. Oke. Oke, sama dengan yang ada di contoh gambarnya. Sebagai tips, apabila kalian mempunyai nilai yang sama semua seperti ini, empat-empatnya, kalian bisa menuliskannya dengan cara menyingkatnya seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, hasilnya sama aja. Jadi agar lebih singkat, kalian bisa tulisnya apabila value-nya bernilai sama ke empat-empatnya, kalian bisa tuliskan seperti ini. Tapi kalau tidak sama, ya kalian tuliskannya seperti ini. Tapi kalau dia lebih spesifik, misalkan bagian atas saja, ya kalian tuliskannya seperti padding top gitu, atau seperti ini, padding bagian top nilainya berapa, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah sidebar bagian isinya. Sidebar bagian isinya kita akan buat dia seperti ini, berupa list. Kita hilangkan dulu ininya, bullets-nya kita hilangkan. Itu berada di bagian isi class, isi, kemudian list. Berarti kita tambahkan di sini dot isi bagian list. Kita hilangkan bullets-nya, yaitu list style kita lihat. Oke. Selanjutnya oh iya, lupa, di sini juga menggunakan class isi ya. Class isi otomatis bullets-nya hilang juga. Jadi saya ganti deh, saya tidak menggunakan ini di isi. Kita lihat lagi di sidebar itu menggunakan ini sidebar deh. Mungkin kita letakkan di ID sidebar saja. Oke, saya letakkan di sini. Sidebar bagian list. Sidebar bagian list, list style. Oke, sudah. Jadi list
list style bullets yang ada di isi ini dia akan tetap mempunyai bullets, tetapi yang ada di sidebar dia akan hilang. Dia akan mengikuti aturan yang ada di sini. Jadi itulah CSS. Jadi kalian harus sedikit jeli dan teliti dalam memberikan atribut dan mengatur value-nya. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan padding pada setiap listnya. Berarti masih di sidebar list ini, masih di sidebar list. Kita berikan dia padding bernilai 5 pixel. Oke, kita lihat di browser. Oke, ini dia. Selanjutnya kita hilangkan ini garis bawah dan berwarna hitam. Oke, itu ada di kita lihat di listnya di A. Oke, jadi kita tambahkan lagi sidebar. Mana sidebar? Oke, ini dia sidebar list A link, A visited. Oke, kita hilangkan garis bawahnya yaitu text decoration, berikan nilai non. Kemudian supaya berwarna hitam kita berikan color black. Oke, selanjutnya kita akan geser tulisan ini sejajar dengan huruf yang kedua. Oke, caranya dengan kita lihat lagi di kerangka CSS, kerangka HTML nya. List ini dibungkus dengan UL, jadi kita atur saja UL nya di sidebar. Saya letakkan di sini biar rapi. Sidebar UL margin bagian left saya berikan nilai minus 20 pixel dulu, coba testing. Oke, masih kurang. Kita tambahkan lagi nilainya menjadi 20, menjadi 40. Oke, saya rasa cukup. Kalau kalian ingin mengangkat list ini jadi agak ke atas mendekati sidebar, itu gampang aja. Kalian tinggal menambahkan satu lagi di sini, padding top misalkan. Margin top, berikan saja nilai minus mungkin 10 pixel. Coba testing dulu. Nah, seperti ini. Kebanyakan 5. Oke, terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita akan atur lebar dari ini box konten ini supaya dia mendekati box sidebar. Jadi kita akan pergi ke konten, kemudian kita atur width-nya misalkan 75, coba ya. Terlalu lebar. Kalau dia turun berarti terlalu lebar, 74. Oke, masih terlalu lebar sedikit. Kita pengen selanya ini, jarak antara boxnya ini sesuai dengan 10 pixel seperti yang ada di jarak antara box yang lain. 73,5. Kurang sedikit lagi, jadi 4. Oke, kira-kira udah 10 pixel, kira-kira jaraknya udah sama seperti yang di kanan kirinya. Kemudian, nah ini dia, saya rasa tahap pembuatan pendokumentasian, pembuatan template 2 kolom telah selesai. Sekarang apabila kalian ingin merubah menukar sidebarnya berada di sisi kanan dan kontennya berada di sisi kiri, caranya gampang sekali. Sebelumnya kontennya saya buat panjang dulu.
seperti saya atur misalkan height-nya jadi berapa ya, 300 pixel mungkin. Coba. Oke, kira-kira seperti itu. Kurang deh, 400. Oke, kelebihan sedikit, 380. Oke, bagaimana sekarang? eh, Sekarang kasusnya adalah saya ingin menukar set barnya berada di sisi kanan dan kontennya berada di sisi kiri. Bagaimana caranya? Sangat gampang, karena kerangkanya sudah jadi. Kita tidak usah merubah di CSS-nya. Kita rubah sedikit di CSS-nya, yaitu bagian set bar. Cari bagian set bar saja. Nah, ini kita rubah left-nya menjadi right. Oke. Selanjutnya bagian konten kita rubah menjadi left, jadi kebalikannya. Oke, kita coba save. Sebenarnya tahapnya belum selesai, tapi saya akan saya akan kasih lihat. Oh, sudah selesai. Gampang kan? Seperti ini. Set barnya sebelah kanan dan kontennya sebelah kiri. Gampang seperti itu saja. Oke, sekian kira-kira dokumentasi untuk pembuatan website antarmuka 2 kolom ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena ini di pagi hari jadi saya tanpa persiapan, hanya refleks saja membuat dokumentasi. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam belajar styling menggunakan CSS 3 dan HTML5. Saya Rizky Narasyofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.